teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ruth Cynthia Sabubun dari Program Studi Teknik Produksi Migas, semester 2, kelas A, Politeknik Negeri Ambon. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang migrasi sekunder hidrokarbon, sebuah proses penting dalam pembentukan akumulasi minyak dan gas bumi dalam reservoir. Migrasi sekunder adalah proses ketika minyak dan gas yang sudah terbentuk di dalam batuan induk atau source rock mulai bergerak menuju tempat yang bisa menyimpan mereka, yaitu perangkap atau trap, lewat jalur batuan pembawa atau carrier bed. Proses ini sangat penting karena kalau minyak dan gas tidak sampai ke perangkap, maka tidak akan terbentuk cadangan yang bisa diekstrak oleh manusia. Bayangkan, minyak dan gas ini seperti air hujan yang jatuh di gunung. Batuan induk sebagai tempat hujan jatuh pertama kali, misalnya hutan di pegunungan, kemudian batuan pembawa sebagai sungai yang mengalirkan air dari gunung ke dataran, kemudian perangkap sebagai danau di kaki gunung, tempat air akhirnya terkumpul. Kalau sungai atau batuan pembawa mengalir lancar dan tidak bocor, maka air bisa sampai ke danau atau perangkap dan terkumpul jadi banyak. Tapi kalau air bocor di jalan, maka danau bisa tetap kering. Nah, begitu juga dengan minyak dan gas. Kalau migrasinya lancar dan berhenti di perangkap, maka barulah terbentuk cadangan migas yang bisa ditambang. Kemudian, apa yang mendorong hidrokarbon bermigrasi? Nah, di sini disediakan mekanisme migrasi sekunder. Yang pertama, gaya pelampung. Minyak dan gas itu lebih ringan daripada air, jadi otomatis mereka akan terdorong ke atas seperti balon di air. Ini disebut gaya pelampung. Ada geraknya itu melamban naik ke atas lewat pori-pori batuan. Kalau dia ketemu dengan lapisan kedap atau tidak bisa tembus, maka mereka akan berbelok ke samping mengikuti lereng batuan atau masuk ke lipatan atau patahan. Ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, semakin miring lapisan batuan sekitar 5-30 derajat, maka semakin mudah hidrokarbon mengalir ke samping. Tapi kalau lapisan datar sekitar kurang dari 2 derajat, maka pergerakan bisa terhambat. Bayangkan seperti gelembung udara dalam sebotol air miring. Gelembung akan naik lalu menyusuri permukaan bagian dalam botol ke arah atas karena didorong gaya pelampung. Kedua, tekanan kapiler. Hidrokarbon bisa terjebak di pori-pori batuan yang sempit. Contohnya kayak air yang kesulitan keluar dari spons kering. Harus ada tekanan yang cukup besar untuk mendorongnya keluar. Nah, ini disebut dengan tekanan kapiler. Kalau pori-pori batuan besar, maka hidrokarbon mudah lewat. Tapi kalau pori-pori batuan kecil, contohnya seperti shell, maka hidrokarbon akan susah lewat. Akhirnya hidrokarbon harus mencari jalur lain untuk lewat. Bayangkan kita sedang menyedot susu dari sedotan yang kecil. Sulit bukan? Tapi kalau kita memakai sedotan yang lebih besar, bukannya lebih mudah. Nah, itu adalah gambaran perbedaan tekanan kapiler. Ketiga, aliran air bawah tanah atau gradien hidrodinamik. Air bawah tanah bisa mendorong atau mengarahkan aliran minyak dan gas. Kalau alirannya searah, migrasi bisa jadi lebih cepat. Tapi kalau berlawanan, bisa menghambat. Bayangkan kita naik ban pelampung di sungai. Kalau aliran air searah dengan arahnya kita, maka kita akan lebih cepat sampai ke tujuan. Dan sebaliknya. Kemudian kita masuk ke jalur yang dilalui hidrokarbon. Hidrokarbon bisa lewat jika retakan batuan seperti celah halus, kemudian batuan berpori besar seperti sandstone ataupun batuan karbonat, kemudian ketidakselarasan permukaan tidak rata antara dua lapisan batuan, seperti air hujan yang meresap lewat jalan atau retak-retak di tanah atau celah antar bata akan memiliki jalur yang paling mudah. Kemudian, apa yang menentukan keberhasilan migrasi dan akumulasi? Yang pertama, sifat batuan pembawa atau carrier bed. Harus berpori besar dan permeable, supaya hidrokarbon bisa lewat dengan lancar. Kemudian, harus tersambung secara lateral, yaitu tidak terputus oleh patahan.
Kemudian kemiringannya harus sesuai agar hidrokarbon bisa mengalir ke perangkap. Bayangkan jalan tol untuk minyak dan gas. Itu harus lurus, kemudian lebar dan tidak rusak, supaya kendaraan atau hidrokarbon ini bisa lewat dengan lancar. Kemudian kedua, gaya pelampung dan tekanan kapiler. Hidrokarbon hanya bisa bergerak kalau dorongan gaya pelampung lebih besar dari tekanan kapiler. Contohnya kayak kita harus mendorong pintu yang berat. Kalau dorongannya kurang kuat, maka pintu itu akan sulit untuk terbuka. Namun kalau dorongannya kuat, maka pintu itu akan mudah terbuka. Ketiga, seal atau penutup yang kuat. Harus kedap dan cukup tebal agar hidrokarbon tidak bocor ke atas, seperti tutup botol. Harus rapat supaya isi botol tidak keluar. Keempat, waktu terbentuknya perangkap. Waktu terbentuknya perangkap ini harus sudah ada sebelum minyak dan gas lewat. Kalau tidak, mereka akan terus lewat dan hilang. Contohnya kayak kita kasih ember setelah hujan reda, maka kita tidak akan dapat air. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan ember sebelum hujan itu ada, maka kita akan mendapatkan air yang sudah ditampung oleh ember. Kelima, bentuk perangkap. Bentuk perangkap yang efektif untuk menampung hidrokarbon biasanya adalah bentuk lipatan atau anticline dan juga patahan. Keenam, aliran air bawah tanah bisa membantu atau mengganggu arah migrasi hidrokarbon seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu next, peran tektonik. Gerakan tektonik bisa membentuk perangkap seperti anticline ataupun patahan, kemudian mengubah arah aliran minyak dan gas karena lapisan miring atau tekanannya berubah, seperti mengubah posisi pipa air. Kalau kita angkat salah satu ujungnya, maka air akan mengalir ke arah yang berbeda. Nah, dari pembahasan ini didapati kesimpulan bahwa kemiringan itu seperti panduan arah untuk migrasi minyak dan juga gas. Tekanan kapiler adalah seperti penjaga gerbang, hanya membuka jika dorongannya cukup kuat. Sukses atau tidaknya akumulasi tergantung atas interaksi semua faktor ini. Demikian penjelasan mengenai migrasi sekunder yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang salah, and see you next time. Audio Jungle.